Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, para perindu-perindu syafaat Rasulullah yang kesemuanya hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمارة مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه فقال لأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى فأمر له ابن عمار بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعد من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم berarti قال النبي صلى الله عليه وسلم قال bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfad wudda abika, jagalah, rawatlah, sambunglah cinta atau sesuatu yang telah dibangun oleh ayahmu. Nah, jagalah teman ayahmu, jagalah kebaikan ayahmu, jagalah teman, saudara, ya, kerabat yang telah dijalin hubungan bagus oleh ayahmu. Nah, maksudnya orang tua kita andik kanca, atau andik teman. Teman itu baik dengan orang tua kita.
fokus dalam perjuangan agama. Bi bapak kita, bi ibu kita dalam perjuangan mau di agama. Maka rawat, ya, jaga pertemanan ayah itu tidak boleh lepas. Maka anak nikah kau tu ajaga sesuatu yang sudah ditanam bagus oleh orang tua. Nah nikah maksudnya. Jadi misalnya orang tua kita ndik kanca na fokus. Nah kenika kau tu ajaga kanca kenika, cek putus kenika. Tidak boleh memutus pertemanan teman ayah kita. Nomor 2, bukan hanya pertemanan, tetapi apa? Tetapi tanaman kebaikan ayah. Misalnya, apa kulaban panjenengan, bapak kita, ibu kita, punya misalnya peninggalan yang bagus. Kenapa? Musalla, madrasah, majlis pengajian. Itu harus dirawat, jaga, dilanjutkan. Tidak boleh ditinggalkan. Nikah, kenikah. Jadi cinta yang dibangun oleh ayah, kebaikan yang dibangun oleh kedua orang tua, lanjutkan. Nikah maksudnya Dawuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqta'aku fayutfi Allahu nuraka. Nah, jangan engkau memutus apa yang telah dibangun oleh kedua orang tuamu. Sebangun bagus, persahabatan orang tuamu cek putus lah. Dan kadang kan pada bapaan terus kefokusan, bapaan kedua orang tanah lebur ke kefokusan, anak entak fokus. Anak entak lebur melanjutkan perjuangan anaknya, ayahnya. Lah, ini tidak boleh. La taqta'ahu fayutfi Allahu nuraka. Janganlah engkau memutus itu. Apa yang telah ditanamkan baik oleh ayahmu, ibumu, semuanya, jangan kau putus. Maka Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupanmu. Fayutfi Allahu nuraka. Allah akan memberikan cahaya di dalam kehidupan kita. Artinya tenang kulaban panjenengan. Nah, makanya nikah rahasiana. Kenapa para ulama-ulama kehidupannya bahagia, kehidupannya tenang? Karena beliau hanya melanjutkan kebaikan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kiai-kiai, lanjut lagi berak. Kenapa perjuangannya bapaknya, perjuangannya ambamban, lanjut lagi. Oh mau di ria, mau di pengajian, mau di ria, perjuangan dilanjutkan semuanya. Nah, apa yang menjadi wasiat bagus, walaupun itu tidak wasiat, apa yang menjadi titah si fokus, jejak-jejak langkah si fokus dilakukan oleh anaknya. Loh, saya ke mulja anak-anak. Mulai dari misalnya zaman-zaman ulama-ulama kita misalnya sampai kepada sekarang. Ki Hasyim Asy'ari punya putra namanya Ki Wahid Hasyim. Ki Wahid Hasyim melanjutkan perjuangannya Ki Hasyim, berjuang di kenegaraan, berjuang melawan penjajah, ikut pendirian program kemerdekaan, terlibat di dalamnya. Mendirikan kelompok-kelompok bagus di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mendirikan, ikut berjuang. Ki Wahid Hasyim, adik putra salah satunya Ki Haji Abdurrahman Wahid, maudi kia, memimpin NU, memimpin Islam dalam perjuangan-perjuangan. Tidak cukup itu, karena ayahnya terlibat di dalam kemerdekaan, Ki Abdurrahman Wahid juga terlibat juga bagaimana merawat negara. Beliau menjadi presiden, merawat negara, membangun hubungan fokus dengan negara-negara luar. Nah, ini kan dilanjutkan nih kan. Kenapa? Tentram jiwanya. Tentram fokus pesantren-pesantren di Jombang dilanjutkan oleh Ki Salahuddin Wahid, adik Gus Dur, terus. Nah, dilanjutkan, bagus jiwanya. Ki Samsul Arifin, Sokaraja, membangun Islam neng Sokaraja. Lambat dalam cerita Sokaraja kat desa, kumpet alas ke kepi. Alas, siapa yang mau berani ajalan neng desa macan ke kepi. Nah, Ki Samsul Arifin mendirikan ma'had neng desa, arawat ngacum umat. Orang-orang yang terlibat maksiat, orang-orang si senang arampok, si ajudi, rawat ben.
Epa tepak mun Kiai Samsul Arifin. Dilanjutkan oleh putranya Kiai As'ad. Tambo mendirikan majlis, mendirikan kelompok-kelompok pelopor, pejuang-pejuang kemerdekaan. Lanjut teki abana. Dilanjutkan oleh Kiai Fawaid. Dilanjutkan oleh Kiai Khalil As'ad, dilanjutkan oleh Kiai Zaim sekarang, putranya, menantunya. Nah, semuanya terlibat di dalam bagaimana merawat, menyuburkan apa yang telah ditanam bagus jejak oleh atas Sakapi, oleh Mbana, oleh kedua orang. Nikah saya maksud. Kalau sudah mampu menjaga itu, Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupannya. Tak kira epa suram hidupnya, pasti bahagia. Dan ini sudah terbukti bon di mana-mana. Epa fokus dilanjutkan karena kini kepira arawat perjuangan kini, arawat lain. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak. Pera arawat apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, bagaimana kulebon panjenengan mangken mengingat apa jejak-jejak orang tua si fokus lakukan kini. Itu membuat orang tua kita tersenyum di alam barzah dan hidup kita fokus. Nah, kadang kita terlalu melakukan sesuatu yang melampaui, sementara apa yang menyebabkan kehidupan kita bercahaya tidak kita lakukan. Nah, kini parengi ben Gusti Allah lebat Kanjeng Nabi. Nah, tips agar kita mampu memiliki cahaya kehidupan. Kemudian haddatsana Bishr bin Muhammad قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang laki-laki yang masuk pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari sahabat Nabi. Qala kaffaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innal wudda yutawarathu. Nah, ini kata dasarnya. Sesungguhnya cinta itu yuwarathu, terwariskan, terlanjutkan. Nah, makanya kefokusan nikah sebenarnya harus dilanjutkan, benih ditinggalkan. Nah, orang tuana lebur asolat masjid, anak beremah kau tu selebur ke masjid. Orang tuana lebur ke perjuangan, anaknya harus senang kepada perjuangan. Cinta itu tidak boleh diputus. Innal wudda yutawarathu. Sesungguhnya cinta itu berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat perjuangan-perjuangan lama, dari cinta apa-apaan ngekapti. Bangun nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara yang dermawan. Lampaan Kanjeng Nabi. Nah, andik toron Rasulullah, putri. Siapa putrinya? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lampaan dia. Andi anak Sayyidah Fatimah, siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lampaan dia. Banyak cerita-cerita itu, ya. Banyak cerita ke dia. Bodoh orang, beri umbi, pokok lampaan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah lampa dia. Kenapa? Melanjutkan kedermawanan dari ibunya, bapaknya, dan dari kakeknya. Lah kan nikah. Nikah kan bagus berarti. Bercahaya. Cinta itu berkelanjutan. Nah, Rasulullah misalnya, akhlaknya bagus. Dermawan Rasulullah. Melanjutkan siapa? Bapaknya. Abdullah, Sayyidina Abdullah, orang yang paling fokus. Saleh mulai masih kecil. Abdullah punya kakek. Namanya siapa? Syaibah. Syaibah fokus akhlaknya. Syaibah punya anak, punya bapak, namanya siapa? Hashim, atau yang terkenal dengan Hashim. Ya, sebenarnya namanya adalah Amr, namanya adalah Amr. Kenapa dinamai Hashim? Karena suka berbagi. Lah, berarti lampe. Lah. Kanjeng Nabi, anika andi tas atas lampe.
Hashim terus Bani Nikah sampai ke siapa? Sampai ke Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail punya orang tua Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim lampeun, dermawan. Bahkan Rasulullah Nabi Ibrahim tidak pernah makan, tidak mau makan kalau tidak ada orang yang menemani. Loh, ini kan Nabi Ibrahim. Tak ada tak ngakan montada orang siapa rengi. Kan pada ben kulempian. Tak ngakan mungkin banyak orang. Apa? Takut tompes kadang. Lah, takut tak ada, takut yampongi. Nah, mon Nabi Ibrahim seneng yampongi, mon baabeun fuh Allah. Mbode tamoy, cek tuli bakal luar lek. Apa? Lain dia tamoy ya. Apa bekus-kus jera tompes maren aja. Tak ada teh bakal luar je kering tamoy ya. Lah, kalau Nabi Ibrahim dia tidak makan kalau tidak ada orang yang menemani. Berarti lampe. Makanya pantas Rasulullah lampe. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucunya lampe karena atas dermawan. Ayo makin ingat kebaikan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Lanjutkan. Ini kan rahasia kan ternyata nih. Ternyata melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua nikah membuka cahaya kehidupan. Epatera kehidupan nawan jenengan. Lah, ayo makin mulai dekik dobak kacompoan mulai kebaikan apa yang telah orang tua ajarkan kepadaku, yang telah orang tua tanamkan kepadaku, lanjutkan ke nikah. Misalnya andi orang tua andi kan cari ya fokus entare ke nikah. Epak kule sering misalnya emak kule sering asodako ka orang ria. Lah entare ke nikah orang ini sodako Nah, kula lanjut kinaring sepom pianan kula. Lanjutkan. Itu merupakan salah satu cara mau di pangkelian, mau di kehidupan dalam keluarga kita. Lah, lakukan. Insyaallah kini akan tercermin erat di dalam kaudien kula pun panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Rabi' حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال berarti ini dari abinya, ya, dari abahnya. Dia mengatakan, faqala, dan bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusammihi bi ismihi. Nah, la tusammihi bi ismihi. Nah, nikah akhlak nikah. Janganlah engkau menyebut nama bapakmu. Nah, cek mapas kapan. Nah, tak boleh. La tusammihi bi ismihi. Jangan memanggil langsung namanya. Epaknya nyamana fulan, langsung nyolok lan fulan, tak boleh. Ya. Epaknya si ipul, tak boleh. Kau tu dengan bapak, abah, ibu, lah ni kat ya ceri ni kan. La tusammihi bi ismihi. Tak boleh nyebut nama langsung bapaknya dan ibunya. Tak boleh mapas maksudnya. Tak boleh mapas. Makanya ni kayak ceri ada bapak, ada abah, ada abi, ada umi, ada ummah, bun sama macam papa, pipi, sih makin macam-macam lah. Pipa, macam-macam. Banyak banget. Lah, pokoknya aja nyebut tepak pun tak apa-apa. Yang tidak mati bagus ya. Nah, terserah mau pakai epak, emak, tak apa. Ternyata kata emak itu bukan dari Indonesia, benih orang Kona. Kata emak itu ternyata bahasa Campa. Campa itu Vietnam bagian selatan. Nah, karena lambe orang yang menyebarkan Islam mereka dari Campa, salah satunya Ibrahim As-Samarqandi dari Uzbekistan. Jadi makin orang yang ngocak apa, mae, mencoba, pae, mae, mencoba, menreng matur apa, emak, kerwa bahasa Campa. Loh, tak kening remehkan.
Bahasa luar, benih bahasa nenek moyang kita, benih bahasa luar kini kan. Oh, kan gawat kini orang ngucap apa, emak sih. Pak mae lah kini kan. Tak apa, dirawat. Pokok cek ngalak, cek nyebutnya mana ya. La tamasyi wa la tamshi amamah. Nah, yang kedua, jangan engkau berjalan di depan orang tuamu. Tak boleh. Nah, ini kadang banyak. Apaan sebab ibu dia anak sebab ya ada loh, tak boleh ajalan. Nah. Tapi mau numpak sepeda, apaan cek sebab ibu di, apaan cek sebab ya ada sebab ibu di. Ngapan apaan gini. Pak, biar nengi budi pak. Boh, kula nengi budi pak. Banjong, kula se no nengi budi. Bangkok, biar neng ya ada medal. Boh, cak aneh hadis kerua tak oleh. Anak tak oleh neng yada. Anak kau tu berdek budi. Allah ngap-ngapan telo kilo. Ada sakit tak kepan mas. Nah, kerua bening ngak kerua maksud tadi. Mau numpak sepeda, ya anak si medal. Penipaan pa medal. Nah, maksud tamun ajelen tak oleh melampaui bapaknya. Nah, wala tamshi amamah. Lah nikah akhlak nikah. Nomor 2, wala tajlis qablahu. Nomor telok ni. Jadi yang pertama, jangan menyebut namanya. Maksud tajak mapas kapak ibu. Nah, nomor 2, wala tamshi amama, jangan berjalan di depan orang tuanya. Wala tajlis qablahu. Nomor 3, jangan duduk sebelum orang tua duduk. Nah, ini kan penting nih kan akhlak nih kan. Cek toju. Nah, ini kan sering saya sampaikan contoh, tapi menarik nih kan contoh. Nah, gara-gara anak entojuk tak ceke, ini kan membuat Allah murka. Contoh, Nabi Yusuf, Nabi nih kan, aku nyampeaki contoh Nabi agar menjadi rujukan kita. Nabi Yusuf alaihissalam, anika ketika jadi dianggap raja, panglima, perdana menteri di Mesir, loh, abahnya datang. Nabi Yakub ni datang. Nabi Yakub ni datang ke kerajaan kenika. Dan Nabi Yusuf itu tidak berdiri dari kursinya. Tak tujuk pun. Tak cek. Padahal pada bapaknya datang. Bapaknya masuk ke ruangan itu, Nabi Yakub. Nabi Yusuf tak cek pakun. Berdiri di tempat tujuknya. Loh, Allah yang murka. Awalnya Nabi Yusuf anika, cenci ibn Allah, keturunan Nabi Yusuf akan menjadi Nabi. Tapi gara-gara tak ceke berak. Ketika orang tuanya masuk dalam ruangannya, tak ceke, maka Allah semurka cabut cencina, maka Nabi Yusuf tidak punya keturunan. Nah, ini kak coba. Berarti dahsyat ki pengaruh orang tua. Makanya tak oleh cangkolan ke orang tua. Orang tua datang, cukup berdiri. Pun tak oleh tujuk. Nah, sebelum orang tua kita duduk. Apa empat tujuk kada. Nah, ibu empat tujuk kada. Nikah akhlak yang bagus. Nah, kalau kita ingin bahagia adalah pertama, jangan kita berbuat cangkolang karing sepodua. Nah, napa cangkolangnya? Yang pertama, la tusammihi bi ismihi. Jangan mapas. Ya, cek nyebutnya mana. Nomor 2, jangan berjalan di depannya. Nomor 3, jangan duduk sebelum beliau duduk. Lah, tengate nih kan. Nih kelas Nabi pun. Cabut pun Gusti Allah kok, murka Allah kok. Apa boleh kelas babaan sebengal cangkolang ke orang sepodua kita. Oleh karenanya, ini kan menjadi perhatian bagi kulubun panjenengan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayo, melalui beberapa keterangan hadis ini kan. Yang pertama, kebaikan orang tua, apa yang sudah ditinggalkan jangan kita hilangkan. Sambung, lanjutkan cinta orang tua, lanjutkan perjuangan orang tua. Karena itu akan membuat cahaya kehidupan
kita akan fokus. Nah, lanjutkan, ngaki-ngaki dekian. Oh, engkau pak sering ngari ya, engkau ngari lah, lanjutkan. Oh, engkau ngari, lanjutkan. Nah, pokok kebaikan orang tuanya, walaupun hanya satu, lanjutkan kenika. No, oh, engkau pernah, bapak pernah ya cekari ya engkau. Apa pernah ya cekari ya cengari ya, asodako ngaringan. Entar ya mungkin. Nah, entar. Oh, ya kesanangan. Itu mabunga orang tua sebagai kubur. Macemper orang tua sebagai kubur. Membuat beliau berdua tersenyum. Nah, makanya yuk walaupun panjenengan anika rajut kembali, lanjutkan kembali apa yang telah ditanam kebaikan oleh orang sepo dua walaupun panjenengan. Kemudian yang kedua, ayo kita menghormat orang tua dari sisi apa? Dari sisi akhlak. Kalau orang tua ada di dunia masih hidup masih sekarang, ayo hormati dia, hormati beliau. Ya, jangan berjalan di depannya, jangan duduk di sebelum beliau duduk. Kalau sudah wafat, nah doakan terus menerus. Kelak mon wafat paling fokus kelak. Nah, saya pertama. Kenapa? Melanjutkan kebaikan. Karena yang dimaksud melanjutkan berarti orang tua pun sobung pun wafat melanjutkan cinta. Ah, kenika macam kenika. Ada saudara yang bagus silaturahim temannya abana, rajut boleh. Oh fokus. Senang reng sepuna. Celap reng sepuna. Bade dalam kapur. Muka-muka ilmu yang kita pelajari menjadi sebab kemuliaan kita dan kita niatkan barokana ilmu seiaci mengalir kepada kedua orang tua kita. Mahyan wa mayitan. Baik yang ada di alam dunia maupun kong langkong seorang tua kita berada di alam barzah, muka-muka akhilia dekat orang sepo dua kita. Ketika kemuliaan sebeda ekopur esobora tu sana. Epa fokus ban Allah kehidupannya. Ecuwaki dari seksa kubur, didekatkan dengan nikmat-nikmat kubur, tersenyum orang tua kami di alam barzah, gembira orang tua kami semuanya di alam barzah. Muka-muka kita terus mempunga bapak ibu kita, kong langkong membuat tersenyum, bahagia, bangga, gembira baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua kita sebeda nang alam dunia, muka-muka terus epa sehat sareng Allah, epa lancung umur dengan taat, epa sehat dengan taat, dan keluarga kita, anak-anak kita semuanya muka-muka diberikan kebahagiaan, iman, Islam mengakar dalam kehidupannya, setiaki kabula setaat, bahagia odikna itunya hatta al-akhirah, jauh dari maksiat, semak dekat taat, kong langkong kita dekian semuanya berkumpul di surganya Allah bersama kekasih tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا صراط الذين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن
Allahumma salli على محمد ya Rabbi salli alaihi وسلم Allahumma salli ala محمد ya Rabbi salli عليه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.